Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat anak-anak semua, semoga tetap sehat dan menjaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 tentang KD 3.1 tentang materi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, untuk memulai pertemuan ini, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian sosiologi. Kita mulai mengenal dulu apa itu sosiologi. Mungkin bagi anak-anak kelas 10, pelajaran sosiologi adalah pelajaran yang pertama kali kalian terima di SMA ini. Sebelumnya di SMP pasti udah pernah ya belajar tentang interaksi, tentang komunikasi. Nah, itu juga bagian dari sosiologi. Nah, kita akan membahas pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Auguste Comte ini adalah kita kenal sebagai bapak sosiologi. Nah, kata Auguste Comte, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Nah, makanya sosiologi itu kata Auguste Comte berkaitan dengan kebersamaan masyarakat. Sekarang selanjutnya menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial itu adalah segala sesuatu yang benar-benar terjadi, tidak menduga-duga dan tidak menebak-nebak dan bukan gosip. Itu adalah fakta sosial. Ini foto Pak Emil Durkheim ya, anak-anak. Udah pada kenal ya. Kata orang kalau nggak kenal nggak sayang. Nah, kita mulai memperkenalkan. Ini adalah Emil Durkheim. Nah, kalau yang bawah ini adalah Max Weber. Apa sosiologi menurut Max Weber? Kata Max Weber, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial itu tindakan yang kita lakukan mempengaruhi orang lain. Kalau kita lagi di kamar mandi nih, misalnya sendirian, nggak ada orang di rumah, mempengaruhi orang lain nggak? Enggak, orang kita cuma sendirian lagi BAB ya. Beda halnya ketika kita sedang menelpon teman kita. Misalnya, halo, tolong ya ke rumah sekarang, aku butuh bantuan. Teman kalian menerima telepon, ngangkat telepon, terus datang ke rumah kalian, maka tindakan kalian menelpon teman kalian itu adalah tindakan sosial karena mempengaruhi orang lain. Lanjut. Ahli selanjutnya adalah Pitirim Asorokin. Kata Pitirim Asorokin, sosiologi itu ilmu yang mempelajari gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Banyak. Sekarang ini kita juga sedang mengalami gejala sosial wabah COVID. Kita sedang di era pandemi. Timbul banyak perubahan sosial, timbul banyak pengangguran, ada tindakan kriminalitas. Nah, itu adalah gejala sosial. Yang selanjutnya pengertiannya menurut Pak Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Kata beliau-beliau, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Nanti struktur perubahan itu akan kita pelajari di kelas 11 dan kelas 12. Perubahan sosial contohnya, misalnya zaman dulu kita kalau lewat tol ya, itu ada orangnya nih yang memungut iuran tolnya. Nah, sekarang tinggal tempel pakai e-tol.
nggak pakai orang tapi pakai mesin. Isi tiket KRL dulu mah di loket, nah sekarang tinggal tempel kartu, masukkan uang di mesin. Itu adalah contoh perubahan sosial. Nah, setelah kita mengetahui pengertian sosiologi dari beberapa ahli, maka dapat kita simpulkan bahwasanya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Setelah kita tahu apa itu sosiologi, pengertiannya, sekarang kita lanjut ke hakikat sosiologi. Yang pertama, sosiologi itu ilmu sosial, temennya sejarah, temennya geografi, temennya ekonomi. Beda dengan ilmu alam. Ilmu alam tuh misalnya biologi, kimia, itu adalah ilmu alam. Yang kedua, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan kategoris, bukan normatif. Artinya sosiologi membatasi pembahasan pada apa yang sedang terjadi, bukan pada apa yang akan terjadi. Enggak membahas juga tentang sesuatu yang seharusnya terjadi. Pokok nama sosiologi ilmu kategoris itu pembahasannya apa yang sedang terjadi. Hakikat yang ketiga, sosiologi itu adalah ilmu murni, bukan sebagai ilmu terapan. Lanjut, yang keempat, hakikat sosiologi selanjutnya, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan abstrak. Yang kelima, sosiologi adalah ilmu yang rasional, masuk akal, bisa diterima karena dilandasi oleh teori dan observasi. Yang keenam, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan umum. Setelah kita tahu tentang pengertiannya, hakikatnya, maka kita harus tahu tentang ciri-ciri sosiologi. Kalau Bu Yekti, ciri-cirinya pendek, gendut, hitam, tapi manis, baik, ya kan? Nah, sama sosiologi juga ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah empiris. Sosiologi itu bersifat empiris, didasarkan pada kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga. Yang kedua, sosiologi itu sifatnya teoritis, dibangun menjadi sebuah teori. Kalau empiris kata kuncinya kenyataan, kalau teoritis kata kuncinya teori. Nah, yang ketiga, kumulatif. Teori-teori yang sudah ada di dalam sosiologi itu boleh dikembangkan, diperbaiki. Itu namanya kumulatif. Yang terakhir, bersifat non-etis, tidak membicarakan baik buruknya fakta. Jadi ada 4 ciri-ciri sosiologi. Empiris kata kuncinya kenyataan, teoritis kata kuncinya dibangun menjadi sebuah teori, kumulatif kata kuncinya teori yang sudah ada boleh diperbaiki, dikembangkan, non etis kata kuncinya tidak membicarakan baik buruknya fakta. Nah, kita harus bisa nih membedakan tentang ciri-ciri sosiologi seperti itu. Pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang pengertian sosiologi dari para ahli, kemudian kita simpulkan, mengurai tentang hakikat sosiologi dan mengidentifikasi ciri-ciri sosiologi. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke pokok subbahasan lainnya.
Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat, sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.